Pembangkit listrik tenaga ombak atau pembangkit listrik tenaga gelombang, disingkat PLTO, adalah pembangkit listrik yang terletak di lingkungan perairan atau lepas pantai, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan energi listrik dari energi kinetik gelombang laut. Potensi gelombang diperkirakan lebih dari 2 juta megawatt, di mana 1 megawatt sama dengan 1 juta watt. Tempat-tempat dengan potensi energi gelombang terbesar adalah pantai barat Eropa, pantai utara Britania Raya, pantai Pasifik Utara, Amerika Selatan, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan. Sebenarnya PLTO bukanlah sesuatu yang baru. Berdasarkan sejarahnya, pemanfaatan gelombang laut sebagai sumber energi listrik telah dilakukan sejak abad ke-18. Berdasarkan catatan sejarah, Girard dan anaknya dari Prancis telah menggunakan energi gelombang laut. Selanjutnya, pada 1919, seorang pria dari Prancis telah memanfaatkan gelombang laut untuk menggerakkan alat pembangkit listrik untuk menerangi lampu rumahnya. Bahkan dia telah menggunakan perangkat teknologi yang diberi nama oscillating water column untuk pertama kalinya. Tak hanya di Prancis, kalangan ilmuwan mencoba memanfaatkan energi gelombang laut dari 1855 hingga 1973. Tercatat sekitar 340 paten mengenai teknologi pemanfaatan gelombang laut di Inggris. Penggunaan teknologi untuk pemanfaatan energi gelombang laut yang ilmiah dan modern dirintis oleh peneliti Jepang Yoshio Masuda pada 1940-an. Dia telah mengetes berbagai konsep dari perangkat yang memanfaatkan energi gelombang laut. Ratusan unit alat pembangkit dites untuk menghasilkan listrik yang bisa menyalakan lampu. Pada 1950, Masuda telah menghasilkan konsep yang juga maju. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini bekerja dengan cara energi kinetik gelombang laut masuk ke mesin konversi energi gelombang. Kemudian, dari mesin konversi aliran gelombang ini dialirkan menuju turbin. Di dalam turbin, energi kinetik yang dihasilkan gelombang digunakan untuk memutar rotor. Kemudian, dari perputaran rotor inilah energi mekanik yang kemudian disalurkan menuju generator. Di dalam generator, energi mekanik ini dirubah menjadi energi listrik. Dari generator ini, daya listrik yang dihasilkan dialirkan lagi menuju sistem transmisi. Secara mekanis, PLTO dikenal memakai teknologi OWC, Oscillating Wave Column. Untuk OWC ini ada dua macam, yaitu OWC tidak terapung dan OWC terapung. Instalasi OWC tidak terapung terdiri dari 3 bangunan utama, yakni saluran masukan air, reservoir penampungan, dan pembangkit. Dari 3 bangunan tersebut, unsur yang terpenting adalah pada tahap pemodifikasian bangunan saluran masukan air yang tampak berbentuk U. Sebab hal tersebut bertujuan untuk menaikkan air laut ke reservoir. Bangunan untuk memasukkan air laut ini terdiri dari 2 unit, kolektor dan konverter. Kolektor berfungsi menangkap ombak, menahan energinya semaksimum mungkin, lalu memusatkan gelombang tersebut ke konverter. Konverter yang didesain berbentuk saluran yang runcing di salah satu ujungnya ini, selanjutnya akan meneruskan air laut tersebut naik menuju reservoir. Oleh karena bentuknya yang spesifik ini, saluran tersebut dinamakan tapchan, tapered channel. Setelah air tertampung pada reservoir, proses pembangkitan listrik tidak berbeda dengan mekanisme kerja yang ada pada pembangkit listrik tenaga air, yaitu air yang sudah terkumpul itu
diterjunkan ke sisi bangunan yang lain. Energi potensial inilah yang berfungsi menggerakkan atau memutar turbin, sehingga menghasilkan energi listrik. Turbin tersebut didesain untuk bisa bekerja dengan generator putaran dua arah. Sistem yang berfungsi mengkonversi energi mekanik menjadi listrik terletak di atas permukaan laut dan terisolasi dari air laut dengan meletakkannya di dalam ruang khusus kedap air, sehingga bisa dipastikan tidak bisa bersentuhan dengan air laut. OWC ini dapat diletakkan di sekitar 50 meter dari garis pantai pada kedalaman sekitar 15 meter. Untuk OWC terapung, prinsip kerjanya sama seperti OWC tidak terapung, hanya saja peletakannya yang berbeda. Pembangkit listrik ini memiliki berbagai kelebihan, seperti energi bisa diperoleh secara gratis, tidak memerlukan bahan bakar, tidak menghasilkan limbah, dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang memadai, serta ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan limbah padat, cair maupun gas. Namun, di balik kelebihan tersebut, terdapat beberapa kendala, yaitu pembangkit ini bergantung pada ombak. Kadang dapat energi, kadang pula tidak. Artinya, pembangkit tenaga ini tidak pasti dapat digunakan. Kemudian, perlu menemukan lokasi yang sesuai, di mana ombaknya kuat dan muncul secara konsisten. Selain itu, pembangkit listrik ini membutuhkan alat konversi yang handal, yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras, yang disebabkan oleh tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut. Dapat disimpulkan bahwa pembangkit listrik tenaga gelombang laut merupakan sumber energi alternatif dengan potensi yang cukup besar dan menjanjikan. Hanya saja, perlu dilakukan riset yang lebih mendalam agar efisiensi energi yang dihasilkan dapat lebih maksimal, serta perlu mengembangkan lebih lanjut mengenai teknologi yang digunakan.